Masih ingat Roy Suryo? 5 pengacara Roy Suryo tiba-tiba mundur sekaligus. Alasannya ternyata ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Elza Sharif, pengacara yang mendampingi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo dalam kasus meme stupa Borobudur mirip Jokowi, kini mengundurkan diri. Diketahui Elza Sharif telah mengundurkan diri sejak Rabu 26 Oktober 2022. Ia mengundurkan diri Rabu minggu lalu, kata Elza Sharif kepada tribunnews.com pada Kamis 3 November 2022. Tidak hanya dirinya, Elza Sharif mengungkapkan bahwa pengacara yang lain termasuk Pitra Romadoni juga telah mengundurkan diri mendampingi Roy Suryo dalam kasus ini. Bersama ini saya Pitra Romadoni, Fikri Gani, George, dan Akbar Agung dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari tim ini, kata Elza dalam pesan tertulis kepada tim penasehat hukum Roy Suryo. Dalam pesan tertulisnya, Elza menjabarkan 4 poin alasan pengunduran dirinya. Pertama, adanya penambahan pengacara yang dilakukan tidak melalui kesepakatan bersama. Hal tersebut dinilai Elza melukai harga dirinya sebagai pengacara. Apalagi kita bekerja tanpa pamrih dan tulus, katanya. Kedua, terlalu banyak pengacara yang dikerahkan dalam satu kasus sehingga tidak terarah. Ketiga, menurut Elza telah terjadi pelanggaran kode etik, namun dia enggan merinci pelanggaran etik yang dimaksud. Keempat, adanya pengajuan eksepsi pribadi oleh Roy Suryo saat agenda pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Akibatnya, hakim memberi teguran dalam persidangan. Pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa telah mempermainkan dan tidak menghormati persidangan, kata Elza. Sebagai informasi, sidang perkara meme stupa Borobudur mirip Presiden Jokowi ditunda hingga pekan depan Rabu 9 November 2022. Pada pekan depan, Majelis Hakim akan membacakan putusan sela yang semestinya dibacakan kemarin Rabu 2 November 2022. Penundaan pembacaan putusan sela disebabkan urusan teknis persidangan. Tepatnya terdapat perubahan redaksional surat putusan sela. Perubahan tersebut disebabkan adanya perombakan susunan tim pengacara dari pihak terdakwa Roy Suryo. Dalam persidangan, hakim menyampaikan bahwa surat pencabutan kuasa pihak Roy Suryo baru diterima pada Selasa 1 November 2022 sore. Selain itu, ada pula surat pengunduran diri selaku kuasa atas Roy Suryo oleh Elza Sharif. Artinya secara yuridis bahwa kuasa lama yang di bawah Ibu Elza Sharif sudah tidak ada. Ini menjadi satu kesatuan atau tim penasehat hukum, kata Hakim Ketua Martin Ginting di dalam persidangan pada Rabu 2 November 2022. Pengunduran Elza Sharif sebagai pengacara Roy Suryo disebabkan adanya keberatan terhadap adanya tim pengacara yang baru. Padahal saat itu dirinya masih memiliki kuasa aktif atas Roy Suryo di dalam kasus ini. Ini yang kami baca dari surat yang kami terima karena keberatan, ujar Martin Ginting saat membaca surat pengunduran diri Elza Sharif. Hakim pun mengingatkan agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Jangan double-double, jangan saling berebut, ini etika, ucapnya. Sebagaimana diketahui, ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo didakwa menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, penodaan agama dan menyiarkan kabar yang tidak pasti terkait unggahan stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Tri mengungkapkan ancaman hukuman maksimal dari dakwaan ini adalah 5 tahun penjara. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, Roy diduga dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Selain itu, Roy diduga dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, merujuk pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dakwaan terakhir, Roy diduga menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Bagaimana menurut Anda? Keras, Denny Siregar berpesan jangan ketipu sama orang ngaku-ngaku toleran, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Pegiat media sosial Denny Siregar mencuitkan soal adanya pihak-pihak intoleran yang kini seolah berpura-pura menjadi kaum toleran yang membela NKRI. Ia pun berpesan agar rakyat tidak mudah tertipu dengan ketipu sama orang-orang intoleran yang sekarang klaim kalau mereka toleran, menerima perbedaan, membela NKRI, tulis Denny Senin 7 November 2022. Denny Siregar seolah menyindir bakal Capres 2024 dari Partai Nasdem Anies Baswedan, apalagi dia mengungkit Pilgub DKI beberapa tahun lalu. Diketahui Anies sempat menghadiri dialog bersama keluarga besar Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Wilayah atau PGIW Sumatera Utara pada acara Temu Ramah Kebangsaan Sabtu 5 November 2022. Topeng mereka sebenarnya kebuka jelas waktu Pilgub DKI, mereka itu hiena berbaju domba, tandasnya. Langsung dari semua.com ditulis oleh Francen Arianto, Anies Baswedan terus menggalang dukungan. Sebenarnya belum musim kampanye sih, tapi mau diprotes juga percuma karena penyelenggara pemilu juga diam saja. Lebih baik memberi pencerahan atas berbagai pernyataan Anies yang kadang disertai kebohongan. Pernyataan terbaru yang berbau kebohongan disampaikan Anies di hadapan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Wilayah atau PGIW Sumatera Utara atau Sumut, demi menunjukkan bahwa dia adalah tokoh yang toleran kepada semua kalangan. Kebohongan pun digunakan. Seperti biasa, Anies memulai pernyataannya dengan mengatakan soal persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan tidak menghalangi kebersamaan dan kalimat-kalimat indah lainnya. Kepemimpinannya di Jakarta sukses menciptakan kesetaraan untuk semua. Pokoknya serba indah lah. Tidak enak sebenarnya mendengar pernyataan semacam ini dari mulut Anies, tapi biarkanlah saja dia hidup dalam dunia idealnya sendiri. Yang menjadi masalah bagi saya adalah saat dia menyinggung soal kemajuan yang sudah dilakukannya dengan contoh membangun rumah ibadah bagi umat Hindu di Jakarta. Di malam kita bercerita, kebetulan ada tokoh dari masyarakat Hindu yang bercerita bahwa Hindu di Jakarta tidak punya tempat ibadah. Mereka tidak punya kuil, padahal mereka tinggal di Jakarta sejak kemerdekaan. Kami bersyukur kuil pertama masyarakat Hindu kini terbangun dan hampir tuntas prosesnya, kata Anies seperti dikutip oleh detik.com. Apa benar tempat ibadah orang Hindu disebut kuil? Setahu saya, nama tempat ibadah orang Hindu adalah pura. Apa sudah berubah ya? Sepertinya kok belum ada perubahan. Ya mungkin salah bicara saja dan tidak bermaksud berbohong, masih bisa dimaafkan lah ya. Yang menjadi masalah adalah pernyataan bahwa masyarakat Hindu tidak mempunyai tempat ibadah di Jakarta. Benarkah seperti itu? Setelah googling dengan keyword pura di Jakarta, saya menemukan ada beberapa tuh. Silahkan dicoba saja kalau tidak percaya. Salah satunya adalah Pura Aditya Jaya di Rawamangun, Jakarta Timur. Pura ini disebut sebagai pura tertua di Jakarta karena dirintis pembangunannya sejak tahun 1950-an. Pura ini diresmikan pada tahun 1973. Keterangan lebih lengkap tentang pura ini dapat dibaca di sini. Nyatanya, ada loh pura di Jakarta sejak tahun 1973. Apa Anies tidak tahu hal ini? Pasti tahulah, lawang dia saja berpamitan ke pura ini kok saat mendekati purna tugas. Selain itu, Anies juga mengaku mendapatkan suasana hangat dan tenteram saat datang ke pura ini pada tahun 2017. Datang itu bisa merasakan aura lingkungan itu hangat. Dulu kalau orang Jawa bilang, sehingga perasaan seperti tidak datang ke tempat berbeda. Ucap Anies ketika berpamitan di Pura Aditya Jaya seperti diberitakan oleh detik.com. Mengapa sih harus pakai bohong dengan mengatakan tidak ada tempat ibadah orang Hindu? Mengapa tidak berkata sesuai fakta saja bahwa dia pernah meresmikan pura atau gereja? Faktanya kan memang Anies meresmikan banyak tempat ibadah. Mengapa seolah tindakannya harus fantastis? Karena tidak dilakukan oleh para pendahulunya? Itulah cara Anies untuk menonjolkan dirinya sebagai tokoh paling toleran. Jika perlu berbohong, ya akan dia lakukan demi citra baik. Pesan Anies kepada relawan agar tidak menyebarkan berita bohong hanyalah ungkapan kosong, karena dia sendiri adalah pelakunya. Entah sampai kapan para pendukungnya mau ditipu dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Semoga saja tidak lama. Kira-kira begitu menurut saya. Anda bagaimana?